Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat beriring salam semoga terlimpah kepada Rasulullah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap tamu undangan yang walaupun dalam satu hari sudah memenuhi undangan kami, karena memang acara ini didesain baru kemarin saat kami silaturahmi ke kediaman Bang Said Didu. Kesimpulannya adalah Bang Said Didu tidak boleh sendirian. Karena apa yang dilakukan oleh Bang Said Didu bukan untuk dan atas nama kepentingan Bang Said Didu. Apa yang dilakukan oleh Bang Said Didu adalah untuk dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Karena itulah kita sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara tidak boleh mendiamkan kezaliman yang sudah ditimpakan kepada masyarakat Banten, juga ditimpakan kepada Bang Said Didu yang sedang menjalankan hak konstitusional. Tadi sudah disinggung, ini adalah hak konstitusional dan ada dua hak konstitusional yang sedang dijalankan oleh Bang Said Didu. Pertama, kemerdekaan menyampaikan pendapat yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua adalah dalam perspektif akidah Islam. Nanti Buya Fikri bisa lebih merinci. Aktivitas yang dijalankan oleh Bang Said Didu itu adalah aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Islam ini bukan hanya boleh, bahkan wajib. Sekarang bagaimana mungkin orang yang sedang menjalankan kewajiban di dalam Islam kok tiba-tiba mau dikriminalisasi, mau dipersoalkan, dianggap menghasut, menyebar kebencian, permusuhan, sara, dianggap melakukan pencemaran, dan berbagai dalih-dalih hukum lainnya menggunakan Undang-Undang ITE. Baik dengan pasal 28 ayat 2 atau pasal 28 ayat 3 yang ancaman pidananya diatur dalam pasal 45, itu minimum ya, ada denda dan juga ada maksimum ancaman pidana. Jadi pidananya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Nah, berangkat dari kekhawatiran kami, karena mohon maaf bapak-bapak di aparat penegak hukum, kadang-kadang kalau sudah pada kesimpulan apakah mau menahan atau tidak, itu kami yang kemudian dianggap tidak paham hukum. Asal ada ancaman di atas 5 tahun, ditangkap dan ditahan. Karena itu kita hari ini membersamai dalam rangka untuk memberikan pesan kepada masyarakat, kepada aparat penegak hukum, kepada bangsa dan negara ini, bahwa persoalan yang sedang kita hadapi itu bukan Bang Said Didu. Nah, kembali kalau kita bicara tentang proyek ya strategis nasional, yang semestinya substansi atau unsur utama dari PSN itu adalah adanya kepentingan nasional yang bersifat strategik. Apa itu kepentingan nasionalnya? Adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang terjadi kepada warga di Banten yang terdampak proyek strategis milik Aguan ini? Kenapa saya sebut milik Aguan? Karena Pantai Indah Kapuk II itu pemegang sahamnya ada 2. Salah satunya Aguan atau Sugianto Kusuma, dan yang satu adalah Antoni Salim. Beberapa waktu yang lalu ini kan sahamnya cuman ya 1.000, 2.000, 4.000, melesat sampai 18.000 per lembar saham. Qadarullah ya, sejak peristiwa ada kecelakaan itu sampai hari ini turun nih. Sampai di angka 14.000 kemarin terakhir. Artinya kalau ada keuntungan, yang paling beruntung adalah pemegang saham siapa? Saudara Sugianto Kusuma dan Antoni Salim. Dan apa yang dirasakan oleh masyarakat? Saya mau tanya. Kalau orang punya tanah, harga pasarnya 500.000, kemudian diambil secara paksa, cuman diganti rugi 50.000 per meter. Ini rugi apa rugi? Rugi apa rugi?
Jadi di mana orang dianggap sejahtera, meningkatkan kesejahteraan, sedangkan tanahnya diambil paksa, lalu diberi ganti rugi sekenanya, yang ganti ruginya itu merugikan. Harusnya 500.000 hanya jadi 50.000. Apalagi status PSN ini kan kemudian mengubah mekanisme pengadaan tanah yang harusnya murni transaksi jual beli belanja tanah, dan di sana harusnya ada negosiasi, berubah menjadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang karena ya ini dilabeli PSN semaunya, ini oligarki ini merampas gitu loh. Tanah dirampas, diuruk, ya dipagari, pemilik tanah silahkan ambil ganti rugi sekenanya. Makanya di dalam pertemuan ini kita harus menegaskan bahwa apa yang terjadi di proyek Pantai Indah Kapuk itu adalah terjadi perampasan tanah. Kenapa? Karena ada pengambilan tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan pemiliknya, maka disebut perampasan. Bang Juju, silakan. Ya. Selanjutnya saya ingin menegaskan bahwa selama ini kan kita diadu domba antara kita dengan bapak-bapak polisi, antara kita dengan sesama elemen masyarakat, antara kita dengan sesama aktivis gitu. Tapi dalam kasus ini kita harus buka front baru, di mana apa, dalam konteks ya kasus Pantai Indah Kapuk 2 ini kita tidak melihat siapa yang melakukan pengerukan, truk itu milik siapa, keuntungan siapa, tapi kita bicara tentang proyek itu akhirnya ditangani oleh siapa dan siapa yang diuntungkan oleh proyek itu. Makanya kemarin waktu dari Bang Said Didu kita sepakat ini menuju mengarah kepada saudara Aguan Sugianto Kusuma, karena dia yang paling diuntungkan. Dan saya meyakini pelaporan dari Abdes itu bukan kepentingan si lurah ini gitu loh. Apa kepentingannya lurah? Harusnya lurah itu membela rakyatnya yang tanahnya diambil paksa, diganti rugi semaunya, bukan malah melindungi oligarki properti dengan membuat laporan kepada polisi yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kepentingan si lurah tadi gitu loh, kepala desa tadi gitu. Jadi saya terus terang, saya pribadi membuka front baru terhadap saudara Aguan, karena sebenarnya akar dari masalah ini adalah saudara Aguan yang punya proyek itu. Dia yang paling diuntungkan, sementara kita diadu domba. Negara dirusak oleh saudara Aguan dengan proyek-proyek yang dia lakukan dengan meminjam kekuasaan negara untuk menguntungkan proyek dan bisnisnya. Makanya kemarin ketika ada somasi-somasi receh ya dari samping itu, saya nggak tangkepi, urusan saya nggak sama receh-receh begitu. Urusan saya langsung dengan saudara Aguan. Dan dia juga punya urusan lain dengan saya di perkara yang lain begitu. Nah, selanjutnya saya ingin tegaskan begini, karena ini Bang Said Didu sudah diproses, maka kita mau menegaskan kepada publik, kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, juga kepada penguasa. Mohon maaf, saya tegaskan ya, urusannya ini bukan dengan Bang Said Didu lagi. Urusan kezaliman ini yang merampas hak tanah rakyat Muslim Banten ini adalah urusan kami, urusan seluruh rakyat, urusan segenap bangsa dan negara Republik Indonesia. Takbir. Apalagi kami sebagai orang Muslim gitu. Jadi yang terjadi di sana itu, mohon maaf, bukan sekedar perampasan tanah, tidak. Bahkan perampasan sejarah, perampasan spiritual, perampasan hak kita sebagai umat Muslim untuk bisa menjalankan aktivitas ibadah kita. Coba bayangkan, kampung-kampung nanti hilang, gak ada surau, gak ada masjid, berubah menjadi perumahan elit. Pernahkah kita akan mendengar ada sholawatan di perumahan-perumahan yang elit itu? Atau setidaknya gema azan, apalagi sholat berjamaah, apalagi maulidan di sana? Gak ada. Jadi esensinya ini juga memberangus syiar dakwah Islam, yang kerugian ini tidak bisa diganti dengan natural uang dengan jumlah apapun, apalagi dengan kompensasi dalam bentuk lainnya. Takbir. Makanya saya menghimbau kepada para ulama, para alim, ini mohon maaf bukan urusan aktivis saja, bukan urusan seorang Muhammad Said Didu. Tidak.
Ini urusan kita umat Islam, ini mengganggu akidah kita. Makanya kemarin ketika ada berita Kompas yang menayangkan berita Aguan akan bangun satu masjid, saya langsung buat tulisan, itu hanya kamuflase. Kenapa? Potensi hilangnya masjid jauh lebih besar, syiar Islam jauh lebih besar ketimbang kamuflase satu masjid yang belum dibangun, baru akan. Saya juga ingin tegaskan dalam forum ini bahwa kita sebagai umat Islam punya tanggung jawab untuk membela Bang Said Didu, karena sebenarnya beliau sedang menjalankan kewajiban Islam, yakni ibadah dakwah di dalam Islam. Karena tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa bi lam yastati fa bi qalbihi, fadzalika ad'aful iman." Jadi kalau kita nggak bisa ya mengubah kemungkaran dengan lisan kita, ini lisannya ada tanggung jawab ini di akhirat. Apa yang mau kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kau lakukan di tengah kezaliman? Padahal engkau memiliki ilmu, padahal engkau memiliki lisan, padahal engkau bisa melakukan tindakan yang bisa menghalangi atau bahkan menghentikan kezaliman itu. Tapi kenapa kamu diam? Kenapa kamu bungkam? Masya Allah. Ini bukan perkara sepele. Makanya kami sepakat mengambil alih advokasi terhadap kezaliman perampasan tanah di pantai Indah Kapuk 2. Ini bukan lagi urusan seorang Said Didu, ini urusan rakyat, urusan umat, urusan kami semuanya. Maka saya titip pesan, hati-hati. Sekali lagi saya titip pesan, hati-hati. Jangan melakukan tindakan apapun kepada Bang Said Didu yang dapat memicu kemarahan umat Islam, dapat memicu ya tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan bangsa ini jadi terbelah. Sudahlah, Bapak polisi, Bapak penegak hukum, sudah. Musuh kita itu korupsi, musuh kita itu Cina yang mau mengangkangi kedaulatan kita dengan dalih klaim Nine Dash Line. Padahal kita sudah punya kedaulatan berdasarkan UNCLOS, United Nations Covenant of Law of the Sea. Kenapa kita persoalkan Said Didu? Saya sudah dapat atensi dari banyak tokoh, banyak kalangan. Intinya semua sepakat ini bukan kasus Said Didu, tapi ini kasus kita. Maka kita berdiri sini, nanti di ujung kita akan membacakan pernyataan bersama dalam rangka mengambil alih kasus ini sekaligus menyelamatkan Bang Said Didu dari kriminalisasi yang dilakukan oleh sahabat. Saya tunjuk hidung saudara Aguan. Kenapa saudara Aguan? Karena yang diuntungkan dari proyek itu saudara Aguan selaku pemegang saham. Gak ada kepentingan itu abdesi itu. Dan saya ingatkan kepada aparat pejabat, Anda itu digaji oleh rakyat, bukan oleh Aguan. Maka Anda tegakkan amanah sesuai amanah jabatan, karena kita semua kelak akan kembali kepada Allah. Dan saat kita kembali kepada Allah, argumentasi bahwa yang kalian lakukan itu atas perintah Aguan tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Hari ini hadir banyak sekali. Ada Bang Juju Purwantoro, beliau ini ketua advokat yang juga mengadvokasi. Kemarin kami silaturahmi dengan beliau. Terima kasih Bang Juju atas kehadirannya. Ada Buya Fikri Bareno, beliau juga kita tunggu nasihat-nasihat agamanya tentang bagaimana mengadvokasi, dan ini merupakan tugas ulama. Innama yasalluha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut di antara hambaku adalah ulama, dan ulama harusnya terdepan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, karena nggak ada yang ditakuti oleh ulama kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada subhanallah hadir di tengah-tengah kita Bang Edi Mulyadi. Kita tidak bisa meragukan beliau. Kalau kita masih bisa dipertanyakan karena belum mendapati resiko menjadi pejuang. Kalau beliau sudah nyantri berapa Bang? 7 bulan, Masya Allah, 7,5 bulan gitu. Tapi kita tidak berharap kita menghadapi seperti beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tegaskan satu hal, tidak ada yang bisa mencelakakan kita siapapun dan dari makhluk apapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di Lauhul Mahfuz kita dicatat kita selamat, tidak ada yang bisa mengganggu. Jangan ngarang takdir sendiri. Kalau saya berjuang nanti ditangkap polisi, kalau berjuang nanti usaha saya macet, kalau berjuang. Jangan ngarang takdir sendiri.
Allah yang akan menyelamatkan kita, Allah sebaik-baik penolong kita, jangan pernah takut pada makhluk. Kemudian ada juga Ustadz Eka Jaya, nanti membara ini beliau kalau orasi ini. Pokoknya di sini membara semua lah ya. Ada Anwar Silalai, ada yang lainnya saya sebutkan, dan juga ada Bang Aziz Januar, advokat persaudaraan Islam, yang kita tanpa perlu saya menceritakan kiprah beliau pun kita semua sudah tahu bagaimana beliau. Dan di ujung tentu saja ada Bang Refli Harun, yang ini juga di live-kan melalui Refli Harun Channel. Terima kasih Bang atas kesediaannya untuk merelay atau menyiarkan langsung. Karena memang saya yang bermohon-mohon ini. Saya kasih tahu bocoran aja. Saya yang bermohon-mohon, mudah-mudahan Refli Harun bisa ikut menyiarkan acara ini, dan alhamdulillah. Mudah-mudahan juga menjadi pahala jariah karena jangkauan dakwahnya lebih luas sehingga banyak umat rakyat yang tercerahkan, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal agar hari Selasa tanggal 17 November 2024 Bang Said Didu hanya diperiksa tapi boleh pulang. Jadi silahkan saja kalau mau diperiksa, tapi tetap harus pulang. Demikian pengantar dari saya, kurang lebihnya maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, tolak kriminalisasi Said Didu, ambil alih advokasi rakyat melawan aguan. Kita sudah mendengarkan tadi ya, lumayan ini membara. Dan memang salah satu kebanggaan kami juga bahwa kami memiliki tim advokasi yang di dalamnya tidak hanya mengerti hukum tapi mengerti agama. Betul apa enggak pemirsa? Ya, jadi jangan khawatir, insya Allah masih ada pilar-pilar para pemuda-pemuda yang kuat secara mental lahir batin untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih Ustaz. Baik, kita masuk kepada pembicara yang kedua. Sebelumnya saya mau kasih gambaran saudara-saudaraku sekalian bahwa akibat dari Pantai Indah Kapuk 2 dipasangkan label PSN ini telah memberikan banyak sekali kerugian. Kerugian apa saja itu? Tentu saja kerugian finansial, kerugian sosial, dan kerugian spiritual. Ya, perlu Anda ketahui, itu ada komunitas masyarakat Banten yang bercorak Islami, maka otomatis hilang syiar dakwah, hilang dakwah Islam, hilang aktivitas ibadah umat Islam, dan seperti Maulid Nabi, ratiban, pengajian, dan sebagainya. Dan ini tidak bisa digantikan dengan uang seberapapun dan oleh apapun. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bagaimana nanti nasihat dari Ustadz Fikri Bareno mengenai hal tersebut untuk menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, lebih-lebih khusus kepada teman-teman yang hadir, para tokoh, para aktivis, para ustadz-ustadz, karena banyaknya saya tidak sebutkan nama satu persatu. Yang pasti hari ini banyak sekali teman-teman kita yang punya perhatian terhadap persoalan bangsa yang telah disuarakan oleh Bang Said Didu ini. Maka saya kutip satu ayat dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah berfirman dalam hal ini adalah, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat baik, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ini yang telah dilakukan oleh Said Didu di tengah-tengah rakyat yang 278 juta hari ini. Apakah ini persoalan terkait dengan pribadinya? Ternyata ini adalah persoalan bangsa ini, persoalan umat Islam yang ada di negeri ini, persoalan juga seluruh rakyat di negeri ini.
Karena pembelaan kepada mereka yang tertindas itu bukan hanya kewajiban individu daripada Said Didu, dan juga tidak hanya kewajiban individu para ulama dan para ustadz, tetapi agama Islam telah mengajarkan seluruh kaum muslimin, rakyat negeri ini yang boleh jadi Islamnya mungkin 220 juta, punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kita lihat lagi bagaimana pesan-pesan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Bapak dan Ibu, ternyata seluruh agama yang ada di dunia ini memerintahkan kepada rasul-rasul terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad turun ke muka bumi. Karena Nabi Adam, Nabi Musa, Isa, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah umatnya. Dan hari ini kita telah menyaksikan betapa ada seorang tokoh yang punya perhatian terhadap persoalan PIK 2 kita. Lalu dia dipanggil, kalau saya tidak salah hari Selasa besok ya Ustaz ya. Dipanggil hari Selasa besok. Dan perlu kita tegaskan, pemanggilan kepada Said Didu ini pun menurut kami boleh jadi ini adalah juga merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Kenapa? Karena menyampaikan pendapat di depan umum adalah hak konstitusi setiap warga negara Republik Indonesia ini. Jadi kami, para ulama, para tokoh, para aktivis, para orang masyarakat yang peduli dengan bangsa dan negara hari ini, kita akan mengambil alih bahwa pembelaan kepada PIK 2 yang Pantai Indah Kapuk, yang hari ini kita menyaksikan bangsa Didu dikriminalisasikan, itu kepada kita semua yang hadir hari ini. Dan tidak hanya kita yang hadir tentunya, seluruh rakyat Indonesia, kepada mereka yang peduli dengan bangsa dan negara ini, mereka yang ingin negeri ini ingin lebih baik, maka semuanya akan mengambil alih dan akan punya perhatian terhadap persoalan PIK 2 ini. Dan tidak akan berhenti meskipun adanya pemanggilan kepada bangsa Didu ini. Oleh sebab itu saya perlu sampaikan, kita secara Islam telah diajarkan setiap individu kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar secara internal agama Islam kita. Tadi telah saya sampaikan, ternyata tidak hanya Islam, seluruh agama diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di tengah umat, bangsa dan negara. Dan hari ini telah dimulai, telah dimotori oleh bangsa Didu. Tentunya kita semuanya akan membela dan akan mendukung beliau. Takbir! Di samping itu saya ingin menyampaikan bahwa pembelaan, kenapa kita membela persoalan PIK 2 ini, setelah kita kaji-kaji, setelah kita baca dari media sosial dan peraturan perundang-undangan dan lain-lain, ternyata PIK 2 ini lokasinya tidak begitu didetailkan, sehingga mempunyai kemungkinan untuk melebar, meluas. Dan sementara ada di sana hak-hak milik rakyat seperti yang kepemilikan daripada negara, misalkan sungai, jalan, masjid, kemudian hutan dan lain-lain, itu merupakan milik daripada bangsa dan negara. Dan itu semuanya tentu akan dirampok secara kasar, akan diambil secara kasar oleh mereka yang hari ini mempunyai kewenangan memperoleh hak daripada pengelolaan daripada PIK 2 itu. Inilah makanya kita menyampaikan bahwa kita menyerukan kepada rezim, kepada Bapak Presiden Prabowo yang baru saja berkuasa hari ini. Mari kita sampaikan Pak Prabowo supaya mempunyai perhatian khusus terhadap persoalan PIK 2 ini.
Karena kita tahu, kita menyaksikan bahwa banyak tanah-tanah negara yang berpotensi untuk dirampas. Dan di samping itu yang menyedihkan kita lagi adalah karena beribu-ribu hektar tanah-tanah rakyat dihargai dengan yang sangat murah. Maka disinilah pentingnya kita sebagai bahagian daripada warga bangsa dan negara ini melakukan pembelaan kepada mereka yang ada di PIK 2 di sana itu. Kenapa? Karena boleh jadi mereka yang memiliki, karena diintimidasi dengan segala persoalan, lalu mereka akan melepaskan hak-haknya dengan mudah begitu. Dan tentu akan berpotensi bagaimana melahirkan kemiskinan-kemiskinan. Inilah kita sampaikan kepada Pak Prabowo, Presiden yang belum lama dipilih ini, agar mempunyai perhatian khusus terhadap persoalan PIK 2. Sehingga PIK 2 ini karena pertama telah menelan korban-korban jiwa. Dan yang kedua, ini berpotensi akan memiskinkan rakyat-rakyatnya. Dan yang ketiga juga akan berpotensi sekali pantai-pantai mulai dari Pantai Indah Kapuk itu sampai ke Anyer itu akan dimiliki oleh pribadi-pribadi, oleh perusahaan-perusahaan. Dan harusnya pantai itu adalah menjadi milik publik, dan kita akan menjadi orang yang akan sangat susah untuk mendapatkan yang tadinya itu adalah milik publik, milik kita bersama-sama, ketika itu telah dikuasai sebagai PSN ini, Proyek Strategis Nasional 2 ini. Tentu kita telah menyaksikan daerah itu telah dipagar-pagar dan akan berpotensi negara di dalam negara. Inilah Pak Prabowo kita ingatkan, kita meminta juga, karena kita rakyat Indonesia telah memilih Anda sebagai presiden, mohon untuk memberikan perlindungan kepada rakyat kita yang terbesar, yang boleh jadi akan berdampak kepada jutaan orang. Ekonominya akan hancur, kemudian pekerjaannya akan hancur, tempat tinggalnya akan hancur, kemudian histori daripada kepemilikan dia, lokasi dia, yang ini yang mempunyai nilai strategis, nilai luar biasa, tentu sangat menyedihkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan ini sekali lagi saya tegaskan, persoalan PIK 2, persoalan Pak Said Didu bukanlah persoalan pribadi dia, tetapi adalah persoalan kita seluruhnya rakyat Indonesia, dan kita bertekad untuk membelanya. Allahu Akbar. Terima kasih Ustadz Fikri Bareno. Tolak kriminalisasi Said Didu, ambil alih advokasi rakyat melawan aguan. Saudara-saudaraku sekalian, kita sudah mendengarkan bahwa setiap jiwa dibebankan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita percaya, makanya kita berada di sini dalam posisi dan porsi kita masing-masing. Setuju ya? Baik, selanjutnya ini saya selang-seling, ada dari sisi keagamaan, dari sisi hukum, mungkin juga politik. Nah, oleh karena itu saya beralih dahulu. Selanjutnya Ustadz Ahmad Khosinuddin, saya akan kasih kesempatan kepada Kakanda Refli Harun dahulu ya, untuk mengupas dari sisi hukum. Oh, lagi ke belakang. Baik, kita ganti dulu. Sama-sama dari hukum dulu ya. Oh, ya, supaya membara ya, karena kita membutuhkan jawara-jawara tangguh. Silakan kepada Ustadz Eka Jaya. Eka Jaya Brahma Kumbara. Ya, silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hari ini kita berkumpul ya dalam rangka pembelaan kita kepada saudara kita Bang Said Didu yang dikriminalisasi dalam rangka membela hak-haknya. Ini menjadi satu kemirisan buat kita bersama ya. Ada orang yang mencoba untuk menegakkan kebenaran ya, untuk mempertahankan haknya, tapi dikriminalisasi. Dan yang melaporkannya ini aparat lagi, aparatur pemerintah, aparat desa, abdesi, yang seharusnya
dia bisa menjadi pelindung untuk warganya, bukan menjadi pelindung bagi oligarki ataupun sekelompok orang yang ingin mencari keuntungan pribadinya. Maka dari itu kita sebagai anak bangsa tergerak untuk bisa membantu, membersamai apa yang berlaku terjadi pada saudara kita tersebut. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Ustadz Buya Fikri Barino, wal takum minkum ummata yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufin wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Hendaklah ada segolongan di antara kalian untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebaikan, mencegah daripada kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini janji Allah. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, inilah adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Bang Said Didu, dan kita ingin juga menjadi orang yang beruntung, maka kita harus ikut bersama untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu, kepada segenap komponen bangsa, kepada segenap anak bangsa yang masih mempunyai rasa idealisme, nasionalisme, ayo saatnya kita bergerak bersatu. Kita melawan kezoliman-kezoliman yang ada di depan mata kita. Ya, dengan rencana proyek strategis nasional tapi merugikan rakyatnya sendiri. Ini persis sama dengan Israel ini. Mencaplok negara orang untuk bikin negara mereka sendiri. Tapi ini sayangnya di Indonesia, ya, tanah airnya sendiri dicaplok tapi buat orang lain. Dan kemarin kawan-kawan sudah bergerak ke sana. Ternyata bukan pik 1, pik 2, sudah ada pik 3. Ini sudah berdiri, kawan-kawan sudah investigasi, sudah ngobrol, bahkan sudah bertanya kepada satpamnya. Ya, ini pik 3, siapa yang ada di situ? Rumah Raffi Ahmad. Ya, nggak mungkin orang-orang Banten punya rumah di situ. Kenapa? Mewah-mewah. Ini digusur semua. Saya heran. Kalau ada dari Abdesi melaporkan, apa tugas Abdesi sebetulnya? Melindungi rakyatnya, melindungi warganya, atau melindungi segelintir oligarki? Kepada para pendekar Banten, ayo. Ormas-ormas di Banten begitu banyak. Mana rasa nasionalis Anda? Mana jiwa idealisme Anda? Apakah kalian mau biarkan Banten dirampok, dijajah kembali? Bertanya dalam diri kita, hai para pemuda-pemuda yang ada di sana. Hai para jawara-jawara yang ada di sana. Hai para aktivis-aktivis yang ada di sana. Bersatu, bantu saudara Said Didu yang akan berjuang mempertahankan haknya dan mempertahankan daripada rakyat Banten itu sendiri. Allahu Akbar. Jangan cuma bisa diam saja. Hai para ulama, hai para kiai, hai para habaib, kobarkan semangat perjuangan ini untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan anteng-anteng dengan pilkada. Jangan kita mau dipecah belah dengan pilkada. Lihat kemaslahatan yang lebih besar. Negara ini sedang terancam. Negara ini akan dieksodus. Negara ini akan dikuasai oleh mereka yang tidak pernah berjuang untuk mengusir penjajah dari negara kita. Mereka asik
menikmati kemerdekaan, mereka asik menikmati kekayaan Indonesia, sementara mereka tidak pernah berjuang untuk mengusir penjajah dari negara kita. Coba bayangkan bagaimana para tokoh-tokoh Banten, Pangeran Tirtayasa, Sultan Agung, mereka akan nangis ketika tanah-tanah leluhur mereka dirampok, dirampas oleh mereka yang ingin mempunyai kepentingan sendiri. Mana para pejuang-pejuang yang lainnya? Jangan sia, jangan diam beribu bahasa. Saatnya kita berjuang, saatnya kita bersatu. Hai Pak Prabowo yang saat ini Anda menjadi presiden, ayo lawan, jangan ada negara dalam negara. Allahu Akbar. Kami beri kesempatan Anda 6 bulan untuk bisa menyelesaikan ini semua. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat bergerak untuk melawan pemerintahan Anda, saudara. Allahu Akbar. Kita nggak mau bugot, kita nggak mau memberontak, kita nggak mau menjelek-jelekan, tapi ini yang terjadi pada anak bangsa. Ini terjadi pada aktivis, ini terjadi pada orang yang mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini terjadi pada orang yang ingin mempertahankan hak-haknya. Saat ini bukan individu daripada Said Didu, bukan, tapi ini udah kepentingan bangsa, ini udah kepentingan rakyat banyak. Maka negara harus hadir di tengah-tengah rakyat. Betul? Iya, negara harus hadir. Jangan diamkan, jangan biarkan kami ini diadu domba antara rakyat dengan polisi, antar ulama dengan ulama. Baru rencana bikin masjid saja, baru rencana mau bikin masjid, tapi sementara berapa masjid yang sudah akan digusur, berapa banyak aktivitas pengajian yang sudah digusur, berapa banyak semangat spiritual yang sudah dimatikan dan dipadamkan. Saya tidak percaya ketika ada pembangunan 3 juta untuk penduduk, tidak ada makan siang gratis, pasti di situ ada imbalnya. Maka dari itu ayo bersatu, kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan. Sekali lagi kepada Presiden Prabowo, Anda harus hadir di tengah-tengah rakyat Anda. Anda harus hadir di tengah-tengah konflik yang mendera rakyat Anda. Bagaimana kemarin di Banten, bagaimana kemarin begitu banyaknya kawan-kawan kita yang saat ini sedang ditangkap, 22 orang sudah ditahan. Kami berharap ini menjadi perhatian kita semua. Kepada rakyat Banten, ayo bersatu. Saatnya kita mempertahankan hak-hak kita. Saatnya kita membela hak-hak kita. Saatnya Banten maju bersama untuk menegakkan, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Eka Jaya, tolak kriminalisasi Said Didu, ambil alih advokasi rakyat melawan aguan. Allahu Akbar. Jadi terpancing ya jiwa kita untuk berorasi kembali. Ya, saudara-saudaraku sekalian, untuk selanjutnya ini kita beralih selang-seling ya, biar kita mendapatkan betapa ketidakadilan ini sesungguhnya ditolak oleh agama ya, oleh agama dan oleh hukum. Nah, oleh karena itu kalau bicara hukum, kami panggilkan rekan kami Advokat Anwar Silalahi, Putra Medan. Ya, tolong bagaimana Anda menyangkapi hal tersebut begitu? Silakan. Baik, terima kasih Kak Kurnia atas waktunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul bersama untuk menolak kriminalisasi, tolak kriminalisasi Said Didu yang akan kita bela bersama dalam hal kritik terhadap negara, yaitu khususnya pada proyek strategis negara nasional, proyek PIK 2
yang sejak mendapatkan statusnya sebagai PSN kini berjalan semakin cepat, terutama dalam hal pembebasan lahan, dan terindikasi menggunakan fasilitas kemudian pengadaan lahan untuk mengakuisisi lahan rakyat secara murah dan intimidatif. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bang Said Didu, menyampaikan aspirasinya untuk membela negara kita ini agar para oligarki ini tidak semena-mena dalam menindas negara kita ini. Maka pandangan saya sebagai advokat adalah hendaknya Polri sebagai penegak hukum di negara Indonesia ini harus bijaksana dan tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Bahkan yang menganggap merugikan atau mengusik para oligarki tersebut akan segera ditindak, sedangkan orang-orang yang mengharapkan keadilan seakan-akan tidak digubris sama sekali. Terima kasih. Begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicaranya nggak panjang, yang penting siap untuk membela, betul ya? Siap. Oke, selanjutnya tadi sempat terhalang, saya kasih kesempatan untuk Bang Aziz Yanuar. Ya, kita melihat beliau sibuk akhir-akhir ini. Coba kita pengen lihat kira-kira apa yang akan beliau sampaikan sehubungan dengan tolak kriminalisasi Said Didu. Silakan Bang Aziz. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kasus Pak Said Didu saat ini, saya dan tim sebenarnya kami semua di sini menyayangkan di rezim yang baru ini dugaan kriminalisasi penggunaan instrumen hukum atas hal-hal atau pihak-pihak yang memang menyuarakan pendapat yang kemudian bertentangan dengan kepentingan oligarki kemudian dikriminalisasi. Ini menurut saya yang patut kita sayangkan, dan suara ini harus sampai kepada istana, kepada pemegang tampuk kekuasaan, supaya hal ini tidak berlanjut dan tidak menjadi presiden buruk ke depannya. Khawatirnya kalau awalnya sudah begini, maka kelanjutannya akan terulang lagi. Dan ini 5 tahun, ini membahayakan untuk umat, untuk masyarakat. Ini yang saya harus sampaikan untuk mengawali pernyataan ini. Kemudian yang kedua adalah saya mau, karena dari sisi hukum, tapi saya coba mau sampaikan sisi yang sederhana aja. Nggak perlu ribet. Mungkin ini kenapa sih? Mungkin ada yang bilang, oh iya benar Pak Said Didu itu memang provokasi. Jangan lupa, Pak Said Didu ini adalah salah satu pemilik lahan di daerah tersebut. Jadi secara legal standing, dia berhak untuk memprotes dugaan-dugaan penggunaan instrumen PSN, PSN yang PSN sendiri kita pertanyakan. Kenapa? Karena PIK 2 yang memang menjadi salah satu masuk ke dalam PSN itu ternyata mayoritas itu dikelola oleh PT PANI, di mana mayoritas dari PT PANI itu pemiliknya adalah diduga Agung Sedayunya Aguan dan juga Salim Grupnya Antoni Salim. Nah, kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tentu saja bisnis. Kan begitu. Namanya juga kan pengusaha. Nah, maksud saya bagaimana bisa Pak Said Didu yang secara individu memiliki legal standing di situ menyuarakan keberatannya atas masuknya lahan dia, kemudian dikelola oleh masuk dalam PSN tersebut, rugi dong. Kenapa? Ya, satu, dalam PSN itu kita tahu sendiri ganti ruginya akan sangat murah. Diduga seperti itu. Yang kedua, dugaannya adalah NJOP yang turun. Kemudian yang ketiga adalah penggusuran paksa yang diduga akan terjadi. Di situ ada intimidasi, ada kriminalisasi, dan segala macam yang negatif. Ini yang diprotes oleh Pak Said Didu. Kemudian dia dilaporkan atas penyuaran-penyuaran pendapat yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Harusnya suara masyarakat yang
dirugikan tadi, itu kemudian ditampung oleh masyarakat, oleh pemangku kekuasaan, termasuk yang diduga pelapor ini, bukan malah mengkriminalisasi kemudian melaporkan dia. Harusnya dipanggil, ditanya apa kerugiannya, dia sebagai perwakilan dari penguasa kemudian membantu menyelesaikan masalah ini, bukan malah mempermasalahkan apa yang jadi masalah dari rakyat itu sendiri. Ini menurut saya sudah penggiringan opini yang negatif juga terhadap Pak Said Didu yang harus kita lawan. Artinya Pak Said Didu di sini menyuarakan kepentingan dia yang dirugikan, kemudian dilaporkan oleh orang yang harusnya menampung, ya, menyelesaikan permasalahannya dia. Ini menurut saya hal yang ironis yang masyarakat harus tahu kemana harus mengadu lagi kalau penguasanya seperti ini gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya pihak kepolisian juga saya sangat sayangkan menerima begitu saja. Harusnya kan ada mediasi gitu kan. Ini masalah masyarakat yang menyuarakan keberatannya atas proyek yang merugikan dia. Kecuali Pak Said Didu lahannya di Bojong atau di mana, di lahan dia di situ gitu loh. Nah, kemudian dia suarakan itu, dan itu mengandung nilai kebenaran juga. Harusnya ditampung oleh pihak penguasa, oleh masyarakat, oleh kepolisian, bukan malah dikriminalisasi seperti ini. Ini yang masyarakat mesti tahu kenapa Pak Said Didu ini diduga dikriminalisasi, karena caranya seperti ini. Yang selanjutnya saya sampaikan, ini menurut saya mirip-mirip penjajahan juga. Bagaimana dulu VOC datang ke Indonesia, ke Nusantara, kemudian mendekati penguasa-penguasa lokal, mencaplok wilayah-wilayah itu dengan kolaborasi dengan penguasa-penguasa lokal sehingga menindas rakyat. Ini menurut saya penjajahan jilid 2 yang harus kita hentikan. Masyarakat harus tahu semua ini, dan Pak Prabowo harus menghentikan tentu saja sebagai presiden dan penguasa. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ini harus kita lawan kriminalisasi ini, dan juga masyarakat harus tahu kalau kita tidak melawan, maka kita bakal jadi korban berikutnya di kemudian hari. Dan kita harus lawan ini semuanya. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang disampaikan oleh Adinda, ya, bagi saya Aziz Yanuar ini sangat nyambung dengan keadaan senyatanya. Saudara-saudaraku sekalian, apa itu perampasan? Kalau secara bebas bisa disampaikan, perampasan itulah mengambil paksa dengan merugikan hak orang lain demi kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri, kelompok, dan orang lain. Ya, jadi jelas-jelas dan nyata-nyata itu tidak diperkenankan. Kalau begitu, apakah ini masuk dalam kategori kepentingan bangsa? Tidak mungkin. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kepentingan bangsa itu apa sih? Kepentingan bangsa itu adalah kepentingan bangsa itu sendiri, negara, masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan PSN PIK 2 ini sudah pasti tidak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan keuntungan bagi rakyat secara luas, melainkan keuntungan korporasi yang tentunya keuntungan korporasi dan kekayaan oligarki yang bernama aguan dan konco-konconya. Betul atau tidak? Nah, oleh karena itu mari kita dengarkan selanjutnya dari rekan saya yang paling setia ini, ya, kami sama-sama terus dalam pembelaan kepada bangsa dan negara, yaitu Bang Juju Purwantoro. Ya, Bang Juju, tolong ini diulas dari sisi menurut Bang Juju soal tepat atau tidaknya ini Kepolisian Republik Indonesia, ya, dalam hal ini adalah Polresta Tangerang Tiga Raksa dalam rangka mengkriminalisasi Said Didu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih atas kesempatannya rekan saya Kurnia dan senior saya dan rekan-rekan advokat di belakang. Jadi kalau menyoroti apa yang sedang berkembang dan berpolemik di masyarakat kita saat ini, yaitu tentang perampasan lahan di PIK 2 itu saat ini, tentunya kita tidak bisa meninggalkan atau mengaitkan, tidak mengaitkan persoalan ini dengan persoalan di era Jokowi 10 tahun kemarin terakhir. Kenapa? Ini seperti ada berkesinambungan persoalannya. Karena peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proyek PIK 2 ini Bang Edi itu selesai ditelurkan atau diputuskan pada era Jokowi. Terakhir, ya? Replikanya enggak ada lagi. Oke.
Jadi kalau saya bisa kutip ya, Permenko ini di tahun 2023 itu nomor 27, nomor 7 2023, dilanjutkan nomor 6 tahun 2024. Jadi kedua peraturan Menteri Koordinator Perekonomian ini ditelurkan pada era Joko Widodo. Jadi asal mula peraturan ini memang sudah di grand design oleh Joko Widodo ya untuk ya saya lanjutkan. Jadi kita coba mengacu kepada kejadian-kejadian di era pemerintahan Jokowi pada saat itu 10 tahun gitu ya. Ya. Itu kelihatannya penegakan hukum ya. Itu sangat pincang. Di mana sasarannya atau objek penegakan hukum itu lebih ya disasar kepada kaum oposisi, ulama, aktivis begitu. Kepada kaum oposisi, dan ini kelihatannya kok di awal-awal pemerintahan Prabowo sudah kelihatannya akan berlanjut seperti ini. Dengan pertama ada kasusnya siapa? Ex-menteri itu, ya, ex-menteri yang diperiksa juga itu, Lembong. Pertama Lembong di awal tahun ini, di awal periode pemerintahan Prabowo, ya. Kemudian akan berlanjut walaupun dalam taraf penyidikan, yaitu Bapak Said Didu, kan begitu. Tentunya kita berharap terhadap komitmen seorang Presiden Prabowo di awal-awal itu, di awal-awal pemerintahannya, beliau akan ya, tegak lurus ya, kepada penegakan hukum. Siapapun yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum akan diperiksa, ya, diadili, ya, tidak pandang bulu, kan begitu juga. Oleh sebab itu, walaupun kita menganggap bahwa ada ya, para menterinya, ada mungkin perkiraan kita ada lebih dari 10 orang yang terindikasi kasus hukum pada masa lampau, ya mungkin harus diperiksa juga, kan begitu. Seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan persoalan yang menimpa saudara kita Bapak Said Didu, tentu ini tidak terlepas dari kasus-kasus era pemerintahan Jokowi 10 tahun yang lalu. Sepertinya terkesan era pemerintahan Prabowo ini jangan sampai melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi ya, yang sangat diskriminatif, tidak mengenal hukum, tidak pandang bulu pada siapapun yang kira-kira bertolak belakang atau berlawanan dengan kebijakannya, itu diperiksa, dipenjarakan seperti itu. Dan kita tidak berharap pada seorang Said Didu juga akan menimpa halnya kepada beliau begitu. Seorang Said Didu itu sebetulnya adalah seorang tokoh yang berusaha untuk membela hak-hak dan kebenaran masyarakatnya, tidak dalam kepentingan untuk pembelaannya pribadinya. Karena walaupun beliau adalah hanya sedikit di daerah Pantai Indah Kapuk itu, tapi lebih kepada mayoritas penduduk Pondok Indah Kapuk itu untuk tidak tergusur begitu saja dengan suatu pelanggaran hukum. Seperti misalnya saya kutip ya, sebetulnya di dalam Perpres nomor 52 tahun 2022 tentang penanganan dampak sosial masyarakat atas tanah diidentifikasikan sebagai tanah musnah. Ya, klausulnya seperti ini, tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, apakah wilayah Pondok Indah Kapuk itu dianggap sebagai tanah musnah? Sementara jelas konglomerat si Aguan dan kawan-kawan itu akan membuat atau memperlakukan tanah di Pondok Indah Kapuk itu ada untuk pembangunan developer real estate-nya yang sebagian besar sekian ribu hektar itu. Jadi apa pengertian tanah musnah sini? Tidak jelas begitu ya. Sehingga dampak sosial kemasyarakatan untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum itu seperti apa definisi daripada peraturan presiden itu? Nah, ini semua kelihatan terjadi kontroversial ya antara ketentuan-ketentuan peraturan presiden ya, Perpres
maupun keputusan Menteri Kepmen terhadap undang-undang di atasnya, terutama pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ya segala tanah dan kekayaan alam di dalamnya itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini jelas-jelas berlawanan dengan UUD 45 seperti itu. Dan fenomena ini terhadap saudara kita Bapak Said Didu yang hari depannya akan diperiksa, kita wajib mengawal, ya, membersamai beliau dan ikut, terutama dari kita teman-teman dari advokat begitu. Jangan sampai beliau kembali lagi dikriminalisasi terhadap seperti tokoh-tokoh yang terdahulu. Demikian pendapat saya sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan senior kami, rekan advokat Juju Purwantoro. Semoga terus diberi umur panjang untuk membela para tokoh, ulama dan umat yang senantiasa dikriminalisasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Narasumber yang kami hormati dan audiens sekalian, ada perkataan yang sangat tenar ya dari Edward Snowden. When you exposing crime, then treat as a committing crime, it's a sign that you lead by criminal. Kira-kira artinya Anda mengekspos sebuah kejahatan seperti yang dilakukan oleh Pak Said Didu itu, tapi dinyatakan sebagai orang yang berkomitmen terhadap kejahatan, itu sebuah tanda. Apakah sebuah tanda? Ya, saya tidak memastikan ini. Pertanyaan untuk semua, apakah kita sedang dipimpin oleh kriminal? Kalaupun kata-kata itu benar, tentu itu tidak diperuntukkan untuk pemerintahan saat ini, karena pemerintahan ini baru dimulai. Ya, kita mengetahui ini fakta bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang cukup bengis, ya, kepada siapapun yang bertolak belakang terhadap beliau tidak segan-segan untuk dikriminalisasi, minimal dipolitisasi, kan begitu. Nah, oleh karena itu ini merupakan sign juga bagi kita untuk senantiasa saling berjabat tangan satu dengan yang lain, kompak untuk menjaga para pahlawan bangsa yang kebetulan tumbuh di masa ini. Jadi pahlawan itu di setiap masa ada, Pak. Dahulu pahlawan kemerdekaan, pahlawan mempertahankan kemerdekaan, dan hari ini adalah pahlawan kembali mempertahankan kemerdekaan. Setuju? Baik. Tolak kriminalisasi Said Didu pada akhirnya sampai juga di akhir daripada pembicara, ya. Oleh karena itu kami minta kepada sang pendobrak IKN yaitu Bang Edi Mulyadi untuk memberikan katakanlah tanggapannya dan pernyataannya mengenai apa yang terjadi terhadap Said Didu. Silakan, Bang. Allahu Akbar. Iya, nyampe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kebaca nggak kaos saya nih? Kebaca? Ya. Saya sengaja pakai kaos Adili Jokowi karena kalau kita mundur, PSN PIK 2 ini adalah hadiah dari Joko Widodo ketika menjadi presiden yang diterbitkan perpresnya 2 hari setelah pengumuman kemenangan Pilpres Prabowo Gibran. Jokowi menaikkan perpres memberikan PIK 2 dan BSD sebagai status PSN. Dan kita menenggarai kuat bahwa ini adalah balas jasa Jokowi atas jasa Agwan dan kawan-kawan memenangkan Pilpresnya. Karena kita tahu Pilpres itu memakan dana yang sangat-sangat besar. Di samping di luar bansos uang kita, uang rakyat, uang APBN yang digelontorkan secara brutal untuk memenangkan kelompok yang ini. Dan hadiahnya adalah PSN. Dan setelah itu kita kemudian mengetahui bagaimana rakyat Banten khususnya menjadi terzalimi, ya. Saya sempat debat kecil dengan rekan Ahmad Hosinuddin ketika dia menggunakan istilah rakyat dirampas tanahnya. Saya bilang enggak lah, kan rakyat dibayar walaupun harganya murah. Itu namanya dirampas. Perampasan adalah pengambil alihan hak dari orang yang tidak ridho. Nah, kalimatnya begitu. Saya sempat debat tapi iya benar juga dia. Makanya saya bilang oh iya oke benar. Jadi dirampas tanahnya. Nah, ini adalah dosa waris Joko Widodo. Salah satu saja. Ada Rempang, ya. Dia baru bicara soal PSN aja ya.
Belum dosa yang lainnya seperti kata Ahmad Konsidudin lagi. Kok saya bolak-balik referensinya dia terus ya? Tempo hari kita bikin acara, Ahmad Konsidudin mengatakan kalau dokumen dosa-dosa Jokowi kepada bangsa dan rakyat Indonesia ini ditumpuk, maka akan mencapai rembulan. Ngeri sekali nggak? Rembulan. Itu diulang sama siapa namanya? Dia pertama bilang langit, lalu mencoba dikoreksi oleh Profesor Muhammad Amin Rais sampai langit-langit. Bukan Prof, kata Ahmad. Bukan, ini bukan langit-langit, ini sampai langit, sampai rembulan. Dasar sekali manusia satu ini. Oke, sekarang kita balik ke soal Said Didu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, warga negara Republik Indonesia yang berakal waras, berotak cerdas dan berhati nurani yang masih hidup ya. Masalah Said Didu sudah bergeser. Sudah bergeser. Kemarin kita kumpul dengan sejumlah tokoh dan sepakat rakyat Banten khususnya mengambil alih kasus ini. Jadi kali ini tanggung jawab seperti kata MC kita yang luar biasa, merdeka. Belum merdeka kata dia. Kurnia Karyani itu bahwa advokasinya sudah diambil alih menjadi milik publik. Dan sejak 2 hari yang lalu sejumlah tokoh sudah bikin video-video pendek ya. Ada Saganda Nainggolan, ada Napoleon Bonaparte, ada Habib Muhsin, ada bahkan Din Samsudin, Mahfud MD, saya dan yang lainnya bikin intinya we stand with Said Didu. Karena kita tahu Said Didu yang selama 6 bulan lebih konsisten istiqomah berjuang membela hak-hak rakyat Banten yang dirampas, yang terzalimi, tidak boleh berjuang sendirian. Tidak boleh kita biarkan sendirian. Kita harus dampingi, kita harus bela. Dan itu alhamdulillah terus semakin bergulir. Makanya mohon maaf kalau saya istilahkan Aguan kali ini salah memilih lawan. Ya, salah memilih lawan karena Said Didu memang punya track record dalam hal perlawanan. Ya, dulu ketika Meikarta ada gejala-gejala seperti ini juga dia bunyi kencang dan alhamdulillah dengan izin Allah Meikarta gagal total, mangkrak. Ya, kemudian ketika Rempang rame-ramenya Said Didu tiba-tiba ada di sana. Saya ngomong-ngomong, bang kenapa nggak ajak saya gitu kan ya? Dia keliling pakai mobil bak terbuka, ketemu dengan warga segala macam, memberikan advokasi. Dan hari ini di Banten juga begitu. Ada sebagian orang mengatakan kepada saya bahwa terang aja saya Didu kenceng, kan tanahnya di sana 10 hektar. Makanya dia suara kenceng. Saya bilang kalau tanah dia 10 hektar di sana kenapa? Nggak boleh suara kenceng. Dia membela hak-hak dia, kalaupun ngomong soal 10 hektar tanah dia. Itu boleh banget, sangat boleh. Bahkan Islam menyebut bahwa orang yang mati karena mempertahankan hak-haknya dari orang-orang yang zalim, insya Allah mati syahid. Apalagi Said Didu memang bukan bicara soal 10 hektar tanah dia. Bukan rahasia lagi bahwa mereka mengirim utusan merayu Said Didu untuk memberikan uang kepada dia sebanyak 150 miliar rupiah. Untuk membayar tanahnya yang 10 hektar. Itu artinya setiap meter persegi dibayar 100,5 juta rupiah. Padahal kita tahu mereka membayar tanah hanya 50.000 rupiah. Ada yang 40, ada yang 30.000. Jadi tanah Said Didu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Dengan syarat diam, berhenti bunyi gitu. Dan ternyata Said Didu tidak menolak. Tidak menolak tawaran itu, tapi marah besar. Dia marah besar kepada orang utusan itu. Dia bilang, sini handphonenya, saya rekam. Sampaikan pesan ini, wahai Aguan. Wah, dia sebut nama tuh dalam rekamannya itu ya. Wahai Aguan, kalau kamu bayar tanah rakyat minimal 1 juta per meter, maka tanah saya ambil. Gratis, nggak usah dibayar. Jadi kepada orang-orang yang nyinyir, yang hatinya dengki, yang kurang piknik, dengar ini baik-baik. Said Didu tidak berjuang untuk dirinya sendiri, ya. Bahkan dia merelakan tanahnya 10 hektar ambil oleh pengembang asal rakyat dibayar tanahnya 1 juta per meter minimal. Nah, teman-teman sekalian, penonton semua channel, semua channel banyak banget ya. Jadi kita memang tidak boleh membiarkan seorang Said Didu berjuang sendirian, ya. Alhamdulillah. Ini semakin bagus. Tanggal 19 November besok, insya Allah Selasa, jam 11 Said Didu akan kembali diperiksa
di Polresta Tiga Raksa, Tangerang. Dan seperti yang sudah-sudah, karena kasusnya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, tidak selalu sih, tapi yang sudah-sudah, maka si terperiksa akan menjadi tersangka dan akan langsung ditahan. Mudah-mudahan tidak benar, ya. Tapi dugaan seperti itu. Makanya kita beri dukungan, pendampingan. Bukan demo ya. Selasa 19 Oktober jam 10 kita datang ke sana sama-sama mendampingi Said Didu. Kita bukan berdemo, kita mendampingi Said Didu, kita berikan dukungan penuh bahwa ini perjuangan seluruh rakyat semesta. Wah, ya. Bukan perjuangan Said Didu saja, tapi perjuangan seluruh rakyat semesta. Dan kita juga sudah tidak tedeng aling lagi. Kemarin hari Sabtu kemarin sudah ada kesepakatan bahwa 19 November dideklarasikan sebagai hari perlawanan rakyat terhadap aguan. Kok aguan? Iya, kita nggak ngomong oligarki lagi, kita ngomong aguan. Karena aguan adalah sekarang representasi oligarki yang dengan kekayaannya, dengan hartanya yang sangat berlimpah ruah, dia merasa bisa melakukan apa saja, ya, termasuk membeli aparat desa, aparat keamanan yang seragamnya ini, seragam itu, semuanya dia merasa bisa beli. Belum lagi pejabat ini, pejabat itu, dia merasa bisa beli. Tapi dia lupa bahwa ada rakyat Indonesia yang masih berakal waras, yang masih punya semangat jihad dan yakin dengan firman Allah yang dikutip oleh Buya Fikri Barino tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah. Engkau adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang diturunkan bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi menjadi umat yang terbaik menurut Allah itu bukan karena kita kaya raya, bukan karena ganteng, cantik, punya ilmu pengetahuan hebat segala macam, bukan, tapi karena kita ta'muruna bil ma'ruf, kita melakukan, menyeru kepada kebaikan, dan yang paling utama mencegah kemungkaran. Dan itu semua didasari oleh iman pada Allah. Bukan ingin disebut hebat, berani, pahlawan dan sebagainya. Kita bersama-sama insya Allah semua yang ada di sini dan semua yang menonton channel-channel ini, channel-channel perjuangan, ada Bang Edi Channel, Refli Harun Channel, Egi Sujana, Mimbartuk, Arif Pabarip, Salwa, banyak semuanya yang lain ya. Ya banyak ini semuanya. Jadikan 19 November sebagai titik balik perlawanan rakyat terhadap kekuasaan oligarki yang sangat zalim, dan wabil khusus kepada aguan. Siap semuanya ya? Insya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finally, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada hari ini, yaitu sebuah agenda tolak kriminalisasi Said Didu dan mengambil alih advokasi rakyat melawan aguan. Tadi Bang Egi sampai menyampaikan tanggal 19 sebagai titik balik perlawanan. Iya dong, kapan lagi kita menang? Kapan lagi kita harus dimenangkan dalam hal ini? Setelah sekian lama selalu kalah dan dikalahkan oleh rezim bengis ini. Di ujung sana saya melihat ada Pak Jenderal Sunarko itu. Salam Bapak, mau bicara? Masih ada waktunya Tan? Pak Jenderal Sunarko, monggo. Ya, baik, nanti ikut pernyataan ya Pak ya. Saudara-saudaraku sekalian, saya akan mengakhiri acara ini. Kami mengambil kesimpulan dari acara yang telah kita sampaikan ini, meminta kepada pemerintahan Prabowo Subianto ya untuk membatalkan status PSN PIK 2 dengan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dan jangan lupa KPK, Kejaksaan Agung segera lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap PIK 2 ya, terhadap hal-hal menyangkut salah guna wewenang, perbuatan melawan hukum, menguntungkan oligarki, korporasi dan diri sendiri sebagaimana dalam ketentuan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dan terakhir tentu saja tolak entitas negara dalam negara. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya saya minta Ustadz Ahmad Qasiduddin untuk memimpin pernyataan bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama advokat, tokoh dan ulama nasional tentang lawan kriminalisasi terhadap Said Didu. Bersama rakyat kami ambil alih advokasi melawan aguan sang oligarki properti PIK 2. Sebagaimana dikabarkan media, Muhammad Said Didu akan kembali diperiksa oleh penyidik Polres Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa
pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sehubungan dengan aktivitasnya menggunakan hak konstitusional untuk berpendapat di muka umum sebagai bentuk advokasi publik atas terjadinya kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek strategis nasional yang terjadi di Pantai Indah Kapuk II. Berkenaan dengan hal itu, kami advokat, ulama dan tokoh nasional menyampaikan sikap dan pandangan hukum sebagai berikut. Pertama, proyek strategis nasional adalah proyek dan atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daerah. Pantai Indah Kapuk II tidak memenuhi kualifikasi sebagai proyek strategis nasional karena tidak bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek PIK II tidak ada hubungannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, melainkan hanya proyek oligarki properti yang bertujuan menciptakan lahan bisnis untuk membangun properti demi tujuan keuntungan atau laba korporasi yang hanya meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Kedua, rakyat yang terdampak proyek PIK II tidak akan mendapatkan keuntungan karena bukan pemegang saham. Sebaliknya, rakyat terdampak dirugikan karena dipaksa menyerahkan lahannya dengan dalih dibebaskan untuk kepentingan umum. Kerugian yang dialami rakyat meliputi kerugian finansial, kerugian sosial, hingga kerugian spiritual. Kerugian spiritual berupa hilangnya syiar dakwah Islam, hilangnya aktivitas ibadah umat Islam, hilangnya syiar maulid, ratiban, pengajian, hingga sholat berjamaah karena lokasi terdampak akan digusur dan dijadikan kawasan perumahan elit yang berdampak pada hilangnya masjid, musola, hilangnya perkampungan dan komunitas masyarakat Banten yang coraknya Islami, yang mana nilai kerugiannya tidak bisa dikompensasi dengan nominal uang berapapun jumlahnya atau dengan kompensasi berapapun dan dalam bentuk apapun, apalagi hanya dengan rencana aguan membangun satu masjid. Ketiga, praktik pembebasan lahan PIK II yang menggunakan metode pengadaan lahan untuk kepentingan umum hanya diganti rugi dan dititipkan secara konsinyasi di pengadilan bagi yang menolak, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ditegaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, proyek PIK II bukanlah proyek untuk kepentingan umum. Karena bukan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan korporasi properti, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kekayaan oligarki properti, aguan, dan konco-konconya. Alhasil, proyek PIK II tidak boleh dilabeli PSN. Lalu cara membebaskan lahannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang langsung mengambil tanah rakyat tanpa negosiasi dengan dalih untuk kepentingan umum. PIK II murni proyek swasta, tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara, sehingga status PSN yang diberikan negara harus dicabut karena bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, kerugian yang dialami negara berupa munculnya entitas negara dalam negara, berupa kawasan perumahan eksklusif, dan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor PPH dan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah karena dampak status PSN proyek PIK II adalah salah satu pelanggaran hukum yang terkategori korupsi dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga wajib diproses secara hukum
oleh institusi berwenang dengan ketentuan-ketentuan dan atau pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Keempat, Saudara Muhammad Said Didu dalam kasus ini hanyalah seorang warga negara yang sedang menjalankan aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Saudara Muhammad Said Didu dalam perspektif akidah Islam sedang menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama Islam berupa aktivitas ibadah dalam bentuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang juga merupakan hak konstitusional yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, karena itu dengan dalih dan alasan apapun Saudara Muhammad Said Didu tidak dapat dipersoalkan secara hukum karena sedang menjalankan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi negara. Sehingga segala tindakan yang mempersoalkan aktivitas berpendapat dan menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi. Ketujuh, kami menolak upaya kriminalisasi terhadap Saudara Muhammad Said Didu. Kami menduga kuat bahwa sampai derajat meyakini apa yang menimpa Saudara Muhammad Said Didu adalah bagian upaya yang dilakukan Saudara Sugianto Kusumo alias Aguan yang merupakan pengembang di proyek PIK 2 untuk membungkam setiap aktivitas kritik terhadap proyek PIK 2. Karena dalam proyek PIK 2, Saudara Aguan adalah pihak yang paling diuntungkan dari aktivitas bisnis properti di kawasan PIK 2. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka kami advokat, ulama, dan tokoh nasional menyampaikan tuntutan sebagai berikut. Pak Narko, nah tuntutan Pak Narko. Pak Narko. Satu, kami menuntut kepada pemerintah CQ Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan status PSN pada proyek PIK 2 dan mengembalikan kedaulatan tanah seluruh rakyat Indonesia. Dua, kami menuntut kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada proyek PIK 2 atas adanya dugaan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi tipikor. Tiga, kami menuntut agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ Polres Kabupaten Tangerang untuk segera mengakhiri kriminalisasi terhadap Saudara Muhammad Said Didu. Takbir! Allahu Akbar! 4. Kami bersama segenap elemen rakyat menyatakan mengambil alih dan terlibat langsung dalam advokasi perampasan tanah rakyat di proyek PIK 2 sekaligus menyeru kepada segenap rakyat untuk melawan entitas negara dalam negara yang sedang mengangkangi negeri ini. Demikian pernyataan ini dan tuntutan disampaikan. Jakarta 17 Desember 2024. November, 17 November. Jakarta 17 November 2024. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Merdeka. Merdeka.